واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di tempat yang termulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang disebutkan oleh Nabi sebagai Riyadhul Jannah, yaitu surga. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sebagaimana yang disebutkan dalam kitabnya Madarijus Salikin pada halaman yang ke-85 juz yang pertama, beliau berkata, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Inna fid dunya jannatan, sesungguhnya di dunia itu ada surga. Man lam yadkhulha, barang siapa yang tidak pernah memasuki surga yang di dunia itu, lam yadkhul jannatal akhirah, kata beliau. Maka seseorang tidak akan masuk surga di akhirat kalau tidak masuk surga di dunia dulu. Apa yang masuk dengan surga dunia dijelaskan oleh Nabi langsung dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh para ulama, di antaranya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis yang masyhur, yang sangat populer, yang sering kita sampaikan. Rasulullah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman surga, maka singgahlah, kata Rasul kepada sahabat. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah. Sahabat bingung, Pak. Kan ini masih di dunia kok. Rasul sudah menyuruh kita singgah di taman surga. Apakah ada surga di dunia? Maka ditanya Rasul oleh sahabat, apa yang kau maksud dengan taman surga di dunia, wahai Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, hilaqul dzikri. Halakoh zikir. Kemudian dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, ini kitab yang paling lengkap syarah Sunan At-Tirmidzi yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mubarakfuri. Kata beliau, wal muradu bi halaqah
zikri yang dimaksud dengan halaqah zikir dalam hadis itu adalah majalisul ilmi, majelis-majelis ilmu. Jadi majelis ilmu itu adalah halaqah zikir. Setiap kata-kata zikir dalam Al-Quran, halaqah zikir dalam hadis, ini maknanya adalah kumpulan-kumpulan yang dibacakan halal haram, yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, yang dibacakan hadis-hadis di dalamnya. Ya, bukan halaqah zikir berjamaah. Tidak ada itu di masa Nabi. Pernah terjadi di masa sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Terjadi di masjid di Kufah. Kemudian beliau mengingkarinya dan bersama-sama dengan Ibnu Mas'ud mengingkari orang-orang yang berzikir berjamaah itu. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud mengatakan kepada orang pelaku zikir berjamaah, ma asra'a halakatikum. Sungguh betapa cepat binasanya kalian. Rasulullah baru meninggal. Baju-baju beliau belum ada yang lusuh. Perkakas rumah tangganya belum ada yang hancur. Kemudian kalian merasa lebih berilmu daripada Rasul. Apa jawaban pelaku bid'ah itu, Pak? Ya Aba Abdurrahman, man nuridu illa khairan. Wahai Abu Abdurrahman, tujuan kami baik. Tidak ada yang kami inginkan kecuali kebaikan, niat kami baik. Maka dijawab oleh beliau, kam min muridil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang yang niatnya baik namun dia tidak mendapatkan kebaikan. Contoh, ada orang yang berinfak, ternyata niatnya baik untuk berinfak, ternyata hartanya dari hasil riba, dari hasil rampok, dari hasil korupsi, maka tidak akan yang diterima oleh Allah SWT. Jadi nggak cukup dengan niat saja, itu intinya. Beramal itu niat yang pertama, yang kedua harus sesuai dengan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Nah, jadi ya, orang yang tidak pernah memasuki taman surga, yaitu majelis ilmu di dunia, Pak, dia tidak akan ngerti tentang agama kan gitu. Majelis ilmu di masjid tidak juga, majelis ilmu di sekolah tidak pernah juga belajar. Nah, tidak pernah sama sekali, Pak ya. Ini dikhawatirkan dia, sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim, lam yadkhul jannatal akhirah, inna fid dunya jannatan. Sesungguhnya dunia itu ada surga. Malam yadkhulha, barang siapa yang tidak memasuki surga dunia itu, yaitu taman surga, taman majelis ilmu ya, lam yadkhul jannatal akhirah. Dikhawatirkan dia tidak masuk surga akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka untuk itu, Pak, kita bersyukur ya. Allah masih ya mudahkan kita, masih tuntun hati kita untuk datang ke majelis ilmu. Betapa banyak orang yang dulunya rajin, Pak, namun ditimpa fitnah dunia futur ya, sehingga malas untuk menghadiri majelis ilmu. Berarti ada penyakit dalam hati. Maka untuk itu kita lawan penyakit hati itu, kita bersemangat. Ini taman surga loh ya. Untuk mendapatkan surga akhirat, masuki surga dunia ini dulu. Nah, ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala wara'ah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita masih pada bab ma jaa fit tatayyur. Jadi kita masih membahas tentang ayat-ayat, hadis-hadis dari dalil tentang hukum tatayyur yang berkaitan dengan tatayyur. Tatayyur telah kita bahas kemarin. Apa itu tatayyur, Bang Ijal? Tatayyur apa? Ini sudah kita bahas ya. Apa pengertian tatayyur? Ya, yang lihat buku ya, yang dipahami aja. Ya, yang dipahami dari pelajaran kemarin itu apa? Tatayyur itu dalam gambaran apa gitu? Ya, iya. Ini kayaknya nggak beroja ya, atau grogi ya. Sebenarnya paham lah gitu ya. Kita harus usul saja. Ya. Silakan Ari, yang belakang Ahli Omi ya. Tatayyur itu apa? Iya. Masya Allah, betul ya. Iya, menganggap sial sesuatu yang tidak ada dalilnya, baik secara syar'i dari Al-Quran dan hadis, maupun tidak ada
penelitian ilmiah, tidak ada eksperimen yang bisa dibuktikan, gitu kan. Nah, tapi kalau ada eksperimennya, Pak, itu namanya sebab kauni, itu dibenarkan. Contoh penelitian tentang bahaya rabies, nah, itu kan memang bahaya virus rabies itu kan, dibuktikan secara ilmiah. Itu bukan tatayur ya, itu pasti ya, karena ada data penelitian bisa dibuktikan kan gitu. Jadi yang tatayur itu, Pak, menyandarkan kesialan dan kemujuran, nasib baik dan nasib buruk, ya kan, kepada selain Allah yang tidak ada dalilnya, baik menurut agama maupun menurut penelitian ilmiah, ilmu pasti, ilmu keduniaan gitu ya, bisa dibuktikan. Maka tatayur ini, Pak, juga disebut dengan istilah mitos gitu ya. Hanya diri yang dimuliakan oleh Allah. Contoh tatayur itu, Pak. Nah, kalau di kampung-kampung ya, anak sakit, nah ini kalau di kampung saya namanya palasi. Nah, anak ini kanai palasi gitu ya, Pak. Nah, dibuatlah zima. Nah, ini tatayur itu. Ya, karena tidak ada dalilnya, dilarang dalam agama pakai zima. Zima itu masuk tatayur ya, karena dianggap bisa menolaknya ya. Kemudian juga termasuk tatayur juga, Pak, banyak ya contohnya. Kalau seandainya perempuan menyapu di malam hari akan telat jodohnya, ya apa hubungannya, kan gitu. Secara agama tidak ada dalilnya, dan secara ya penelitian ilmu pasti ya, riset, tidak ada riset tentang itu, mitos gitu ya. Nah, itu dalam agama namanya, Pak, apa ini? Tatayur. Jadi dia menisbatkan kesialan dan keberuntungan kepada selain Allah. Nah, dan tidak ada dalilnya, baik secara syar'i maupun secara kauni. Kauni itu, Pak, penelitian ilmiah yang ada ya risetnya. Masyarul muslimin yang Allah muliakan, ini pembahasan kita yang sebelumnya. Jadi dalil yang sebelumnya, Pak, kita telah jelaskan surah Al-A'raf ya ayat 113, ayat 131, dan surah Yasin ayat 19. Nah, sekarang kita masuk kepada dalil yang berikutnya dari hadis Nabi. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: La adwa wa la tiyarata wa la hammata wa la safar. Akhrajahu zada Muslimun wa la naw'a wa la hula. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada adwa, ini penyakit menular dengan sendirinya, akan kita bahas, Pak. Dan tidak ada tiarah, anggapan sial kepada selain Allah, dan tidak pula ada hamah, keyakinan terhadap burung ya, wala safar, dan tidak ada anggapan sial terhadap safar. Safar itu ada nanti dua tafsir atau dua penjelasannya. Safar itu nanti ada dinamai nama jenis ular gitu ya. Yang ular ini keluar dari perut binatang yang memberikan atau mengganggu orang yang berjalan. Nah, maka orang Arab jahiliyah menganggap itu sebagai bentuk kesialan. Kalau ada ular ya, yang mengganggu pejalan kaki atau manusia di tengah jalan, itu dianggap suatu bentuk kesialan. Ini makna safar. Mana yang kedua, orang jahiliyah nanti menganggap di bulan Safar itu adalah bulan sial. Akan kita bacakan nanti syarah dan penjelasannya. Kemudian zada Muslim, Imam Muslim menambahkan riwayat wala nau'a wala hula. Ya, tidak boleh dipercaya dalam Islam itu adanya nau'a itu, Pak, menyandarkan nasib kepada bintang. Nah, seperti keyakinan sebagian orang ya, bintangnya apa? Aries, ya enggak boleh. Itu termasuk ya yang dilarang dalam agama, dan termasuk nanti jenis tatayur. Kemudian wala hul. Nah, hul akan kita bahas ya. Hul itu, Pak, ya salah satu jenis nama jin kan gitu. Yang mana orang Arab jahiliyah sangat takut sekali dengan jin itu. Nah, maka dalam Islam tidak boleh, Pak. Jadi dalam Islam itu kita tidak boleh takut dengan hantu. Kalaupun hantu diyakini sebagai jin ya. Kalau hantu diyakini adalah wujud dari arwah dan tayangan, ini kekufuran. Ini bukan kata saya, Pak, ya. Kata Imam Ibnu Hazm
menunjukkan ijma. Ya, kalau ada orang meyakini ada arwah manusia yang reinkarnasi, yang masuk menjadi hewan, masuk ke dalam tubuh hewan, atau arwah gentayangan, kata beliau, ini termasuk akidah yang menyelisih akidah Islam. Karena dalam Islam itu orang yang telah meninggal arwahnya berada di alam lain, bukan alam dunia lagi, alam kubur. Ya kan? Karena sudah ada barzakh dinding yang membatasi antara alam kubur dan alam dunia, maka disebut juga alam kubur itu istilah alam barzakh, kan gitu. Wa min warihim barzakhun ila yaumil ba'ts. Orang yang meninggal itu di belakang mereka ada dinding yang kan sangat kokoh, yang tidak akan bisa ditembus oleh arwah-arwah manusia sampai hari manusia dibangkitkan. Jadi tidak ada apa ya, dalam Islam itu tidak ada namanya arwah orang yang meninggal itu gentangan kembali ke alam dunia, itu tidak ada. Yaitu kekufuran, kata Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, menukilkan ijma' beliau. Karena waktu di pembahasan itu dia membantah keyakinan orang-orang Hindu ya, yang meyakini bahwasanya adanya reinkarnasi atau tanasukul arwah. Arwah itu bisa kembali lagi kan gitu. Bahkan arwah itu bisa masuk lagi ke tubuh manusia lain kan gitu, dalam keyakinan umat Hindu atau keyakinan orang Shinto, penyembah matahari di Jepang itu. Makanya orang Jepang itu Pak, kalau sudah putus asa udah harakiri aja, bunuh diri, karena mereka yakin nanti mereka akan kembali masuk ke jasad muda atau dilahirkan kembali dengan arwah yang sama. Ini jelas kekufuran. Ini hadirin yang Allah muliakan. Atau orang kampung Pak, ada yang meyakini ada harimau jadi-jadian. Harimau itu ya apa awak dulu jadi harimau katanya. Enggak ada juga Pak. Ini juga naudzubillah keyakinan yang menyimpang dari Islam. Maka tidak ada candaku itu Pak ya. Candaku itu katanya harimau jadi-jadian, tidak ada. Harimau pula jadi-jadian, ya hari gini masih percaya juga Pak ya. Naudzubillah min dzalik. Tidak maju kita. Ya, kalau kita masih percaya yang seperti itu. Harimau aja sekarang ya dilindungi Pak. Iya, saking dikejar-kejar orang nak diburu ya kan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, termasuk hewan yang langka. Kenapa? Karena diburu oleh manusia. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali kepada syarah dari Syekh Shalih Al Fauzan terhadap matan dari kitab Tauhid ini. Ya, kita bacakan syarah penjelasan dari beliau. Qala asy-syarih wa hafizahullah taala. Berkata pensyarah kita Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala terhadap sabda Nabi ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya. Ya, kemudian ada tambahan dari Imam Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda la adwa. Al-adwa ismun minal i'da, ya, adalah isim ya, kata benda dari diambil masdarnya al-i'da. Apa maknanya? Maknanya ada kata beliau wa huwa mujawazatul illati min sahibiha ila ghairihi, yaitu penularan penyakit dari pemiliknya kepada yang lain. Nah, jadi penularan penyakit ya Pak ya, dari satu orang kepada orang yang lain. Wal manfiu maka ya'taqidu ahlul jahiliyah, yang dinafikan dalam hadis ini apa yang diyakini oleh ahlul jahiliyah, oleh masyarakat jahiliyah. Bagaimana keyakinan masyarakat jahiliyah? Annal illata tasri bi tab'iha, bahwasanya penyakit itu menular dengan tabiatnya atau dengan sendirinya. La bi qadrillah, bukan dengan takdir atau ketentuan Allah. Jadi kita meyakini memang ada penyakit yang menular, tidak apa-apa. Tapi kita harus yakini penyakit menular itu dengan takdir Allah. Artinya kita melibatkan Allah. Kalau orang jahiliyah enggak. Ya, mereka meyakini yang menular itu penyakit, enggak ada kaitan dengan Tuhan gitu. Jadi kalau ada orang-orang hari ini Pak melihat fenomena alam seperti itu, ada penyakit yang menular, dia mengatakan kalau kita bawa nama Allah ya, ini enggak ada dikit-dikit kamu ini agama. Ini enggak ada soal agama ini, bukan soal Tuhan penyakitnya. Ini samalah orang itu dengan orang jahiliyah zaman dulu. Nah, jadi kalau ada orang sekarang kita katakan penyakit menular itu ada, tapi tidak lepas dengan takdir Allah. Diejek kita Pak ya, oh kamu ini mampu agama gitu ya. Dikit-dikit Tuhan katanya, dikit-dikit
agama. Jadi orang yang mengatakan seperti itu, mereka ya masih memiliki sifat-sifat jahiliyah. Jadi orang Islam itu beda dengan orang ateis seperti itu. Orang Islam yakin bahwasanya apa yang terjadi di alam semesta ini tidak lepas dengan peran Allah. Tapi kalau orang liberal atau orang ateis, orang sekularis, ya, memandang kejadian alam ini hanya sekedar fenomena alam saja. Misalkan gunung meletus, ya kan, gerhana matahari, gerhana bulan. Nah, itu nggak ada hubungannya dengan Tuhan, kata mereka. Nah, ini lihat, ini syubhatnya, keyakinannya orang-orang jahiliyah. Kalau orang Islam enggak, segala apa yang terjadi di alam semesta ini pasti ada hikmahnya, pasti ada peran Allah di dalamnya. Ketika tsunami itu pasti ada, Pak, itu teguran dari Allah. Walaupun secara ilmu geografi atau ilmu dunia bisa dibahas apa penyebab gempa atau penyebab tsunami, ya kan? Namun secara keyakinan kita harus meyakini itu tidak lepas dengan takdir Allah atau tujuan yang Allah timpakan. Boleh jadi Allah ingin mengingatkan hamba-hambanya. Karena Allah sayang kepada hambanya, masih Allah ingatkan. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang jahiliyah, Pak, meyakini penyakit itu menular dengan sendirinya. Sementara umat Islam meyakini penyakit ada yang menular, ada. Namun dia menular, ya, tidak lepas dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baik. Itu maksud la adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, kan itu. Kemudian wala tiyarata, wala tiyarah, at-tiyaratu hiya at-tasha'um bit-tuyuri wal asma'i wal alfadhi wal baqa'i wal ashkhas. At-tiyarah adalah beranggapan sial, menganggap sial terhadap burung. Ini termasuk keyakinan orang jahiliyah. Jadi orang jahiliyah itu, Pak, dilepasnya burung. Kalau burungnya terbang ke kanan, ini bagus, ya. Ini hari baik ini. Tapi kalau burungnya terbang ke kiri, ini hari sial, kata mereka. Nah, anggapan sial terhadap burung ini termasuk tiarah atau tatayur. Wal asma, atau menganggap sial dengan nama-nama tertentu. Jangan lagi nama anak awak, jangan kasih nama anak kita dengan nama tertentu. Nanti sial. Itu termasuk tatayur. Wal alfaz, atau dengan lafaz-lafaz tertentu. Ya, nah, jangan kasih dengan lafaz ini. Nah, ini sial ini. Atau dengan angka. Kalau orang barat tatayurnya angka 14, ya. Nah, lupa ya. 13, ya. Nah, jadi Pak, ada teman ke luar negeri, ya, katanya naik lift, gitu ya. Tidak ada angka 13. Nah, ini tatayurnya orang barat. Nah, orang barat katanya udah canggih, gitu ya. Sudah segala sesuatu harus ada risetnya, harus ada jurnalnya. Ini mana ada jurnalnya, gitu ya. Tanggal 13 itu buat sial, mana ada jurnal ilmiahnya, gitu. Jadi terkadang mereka terjebak juga dengan mitos, ya kan? Padahal dalam Islam sudah dilarang yang seperti itu, yang tidak bisa dibuktikan secara agama dan dalil syar'i, dan juga tidak bisa dibuktikan dengan dalil kauni, penelitian ilmu, ya, dunia. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi menganggap sial, Pak, dengan nama-nama tertentu, dengan lafaz-lafaz tertentu yang tidak ada dalilnya, gitu ya, atau dengan angka-angka tertentu. Seperti orang barat, banyak angka 13 sial, kata mereka. Ini termasuk wal baqa, atau dengan tempat-tempat tertentu. Dianggap tempat itu adalah tempat, ya, keramat, tempat yang sial juga. Tidak boleh, Pak, ya. Wal ashkhas, atau pribadi atau person-person tertentu. Nah, jadi ini termasuk mana dari tiarah. Paham ya, Pak, ya? Apa itu tiarah? Jadi anggapan sial. Sebaliknya anggapan mujur juga, yang tidak ada dalilnya. Kemudian kata-kata la dalam hadis ini, Pak, la adwa. Jadi ada huruf lam, ya. La itu kan huruf lam. Wala dan huruf lam dalam ayat, dalam hadis ini yahtamilu ayyakuna nafiyatan. Jadi lam ini bisa menjadi lam nafiyah.
lam huruf nafi, au nahiyatan atau lam huruf larangan. Jadi ada dua kemungkinan makna lam. La adwa, lam di situ bisa lam nafiyah, bisa lam nahiyah juga, bisa penafian dan pelarangan. Wan nafyu ablahu, namun yang lebih ablah gitu ya, yang lebih baligh, yang lebih kuat lah gitu ya, yang lebih masuk gitu ya, adalah lam di sini lam nafiyah, yang diartikan tidak ada gitu. Kalau lam nahiyah jangan gitu ya, yang artinya larangan. Jadi yang kuatnya lam di sini secara bahasa ya, dalam tinjauan bahasa Arab, lam di sini lebih kuat kata beliau lam nafiyah. Kemudian juga dalam hadis ini Rasul mengatakan wala hamata. Ya, wala hamata, al hamata bi takhfifil mim, dengan di takhfif, di takhfif ini tidak ditasdid huruf mimnya. Hamah ya. Maka kalau lawannya tafkhim itu hammah. Nah, itu di takhfif maksudnya diringankan, maksudnya tidak ditasdid. Ya. Jadi maksud dengan hamah itu adalah al-bumah. Bumah itu Pak, bahasa kita burung hantu. Kanu dahulu orang-orang jahiliyah yatasya'amuna biha, menganggap sial dengan adanya burung hantu. Jadi kalau burung hantunya hinggap, bunyi burung hantu ini sial nih rumahnya. Kayaknya ada sesuatu hal sial yang akan menimpa kita ini. Ada burung hantu, ada burung hantu. Atau burung gagak, ini kayaknya ada orang yang meninggal dia. Burung gagak nih, ada orang mati nih kan. Sama Pak. Ini masih dikatakan tatayyur. Ini hadirin yang Allah muliakan. Faja'al hadis, maka datanglah hadis ini binafyi dzalika, menafikan keyakinan terhadap hal itu, wa ibtali, dan membatalkannya. Jadi enggak ada lagi keyakinan seperti itu. Ini keyakinan orang jahiliyah. Jadi mitos-mitos orang jahiliyah Pak, ternyata masih banyak juga diamalkan oleh masyarakat kita. Kenapa? Mungkin karena tidak tahu ilmunya. Maka untuk mengobati tidak tahu itu Pak adalah dengan belajar, kan gitu. Kita dulu tidak tahu, ya, tidak tahu Ustaz itu ya, tidak boleh rupanya. Dengan kita belajar tahu kita. Itulah ya alasan kenapa belajar ilmu agama itu punya wajib. Nah, supaya tidak ada alasan kita nanti di sisi Allah kan gitu. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian wala safaron. Qilal muradu bihi, dikatakan ya. Jadi ada pendapat ulama ya yang mengatakan yang dimaksud dengan safar itu adalah hayyah, seekor ular. Jadi hayyah itu ular ya. Takunu fil batni, yang berasal dari perut ya. Seperti ular kawat ini masuk juga nih Pak ya. Dan ular kawat itu kan berasal dari perut binatang apa Bang? Ya. Ya mitoda atau iya. Tusibul masyiyata wan nas, yang menimpakan gangguan terhadap pejalan kaki dan manusia. Jadi pas orang Arab jadi jalan kaki Pak ya, tiba-tiba ada ular kawat gitu ya. Gitu ya. Hinggap atau lewat gitu ya, atau gigit gitu. Jadi orang Arab kalau melihat seperti itu beranggapan yazumuna, mereka beranggapan annaha asyaddu adwa minal jurdi atau minal jarabi, bahwasanya dia ya lebih berbahaya atau lebih menular gitu ya, lebih menular daripada penyakit jarab itu kudis gitu. Jadi itu lebih menular tuh ya, kena ular itu ya, daripada penyakit kudis katanya. Nah, ini juga mitos Pak. Ini juga tatayur yang dilarang dalam agama. Karena memang tidak ada ya dalilnya. Dalil Al-Qur'an dan Sunnah, dan juga tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Sehingga ini juga dilarang. Tidak boleh kata Rasul ya. Tidak ada yang namanya safar seperti ini. Pendapat yang pertama, makna safar yang pertama. Ya. Faja'al haditsu binafi hadzal za'mi, maka datanglah hadis ini menafikan anggapan ini. Waqilal murad, kemudian dikatakan ya, maksud dari kata safar dalam hadis ini makna yang kedua Pak. Syahrul safar adalah bulan safar.
Kanu yatasya'amuna bihi. Dahulu orang-orang jahiliyah beranggapan sial, katanya bulan sial, bulan Safar itu bulan sial, sehingga mereka melarang menikahkan anaknya di bulan Safar itu. Melarang untuk mengadakan perjalanan, ya. Bahaya nih kalau kita berangkat bulan Safar jualan nanti rugi. Perniagaan kita rugi ntar kan gitu. Karena mereka menganggap bulan Safar ini bulan sial. Jadi kalau ada orang sekarang menganggap ada bulan-bulan tertentu yang sial, yaitu Safar, Rajab dianggap bulan sial, nah, berarti menyerupai keyakinan orang. Ya tidak ada bulan yang sial, itu tidak ada. Yang dalam Islam yang sial itu adalah maksiat. Itu ya, itu sial itu, pelaku maksiat, berzina dia, sial itu. Jadi dalam Islam itu adakah sial? Ada, Pak. Orang yang melakukan kemaksiatan itulah penyebab kesialan yang sebenarnya. Ada orang pakai jimat, sial dia. Karena dapat dosa kan sial jadinya gitu. Iya, atau diberikan oleh Allah balasan langsung tunai, Pak. Contoh orang yang menzolimi orang zolim. Makanya Nabi mengatakan ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kalian terhadap doanya orang terzolimi. Fa innaha laisa bainaha bainallahi hijabun. Fa innaha, karena sesungguhnya dakwah atau doa orang yang terzolimi itu tidak ada batasannya dengan Allah. Artinya langsung Allah kabulkan. Betapa banyak orang sekarang Pak ya berbuat zolim kepada rakyatnya. Rakyat lamayah kok bayar pajak, nah, dikorupsinya. Nah, ini bahaya orang itu. Nanti didoain oleh masyarakat. Karena pajak luar biasa sekarang Pak ya. Iya. Jadi pas kemarin itu Pak, saya beli token gitu kan, 500.000 untuk sebulan lah gitu kan. Baca-baca Pak ya. Rupanya Pak 35% untuk bayar pajak lampu jalan. Jadi lampu jalan ini Pak, ternyata kita yang bayar. Saya baru tahu juga ya. Saya baca teliti lah gitu. Ini untuk apa nih? Banyak kali potong-potongannya. Rupanya pajak, masya Allah. Jadi lampu jalan ini Pak, kita yang beli rupanya ya. Kita yang mendanai masyarakat. Dari duit token itu dipotong rupanya. Subhanallah, semua yang tidak dipajak. Makan di sederhana juga Pak, ada PPN-nya juga. Nah, tiba-tiba pajak itu Pak dimakan sama orang yang tidak bertanggung jawab. Iya kan? Nah, ini parah betul ya. Ya, mengumpulkan pajak seharusnya dalam Islam ya, kalau kita berbicara hukum Islam ya. Umat Islam tidak boleh dipajak karena umat Islam sudah ada pengeluarannya. Sedekah yang sunnah, zakat yang lain tidak perlu dipajak lagi. Tapi kalau non muslim boleh dipajak gitu. Iya, dalam hukum Islam seperti itu. Nah, tapi sekarang kan enggak. Zolim pajak itu sendiri zolim. Nah, apalagi dikorupsi yang gitu kan. Dua kali zolimnya, ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian ya kita lanjut ya Pak ya. Dalam tambahan riwayat dari Imam Muslim, tambahan dari hadis Imam Muslim ya. Wala nau'a sayati bayanu dzalika, akan datang penjelasan tentang nau ini bintang ya Pak ya. Biba biha pada babnya insyaallah. Jadi akan ada nanti bab khusus tentang tidak boleh meyakini kesialan atau sesuatu yang berkaitan dengan bintang. Karena di antara keyakinan orang jahiliyah menyangkut pautkan keberuntungan dan kesialan dengan bintang. Iya. Kemudian wala ghula. Al-ghulu jinsun minal jinni wasyayatin. Al-ghul itu adalah sejenis dari jin ya dan setan. Jadi jenis jin Pak namanya ghul gitu ya. Pada masa Rasul gitu ya. Yazumuna, orang-orang jahiliyah menganggap annaha tudillu manit thoriq, jin itu bisa menyesatkan mereka dari jalan. Wa tuhlikuhum, dan bisa ya menyengsarakan, mencelakakan mereka. Jadi tidak boleh Bapak Ibu kita ya takut dengan jin, tidak boleh juga. Kalau hantu kan mitos. Karena tidak ada hantu itu, yang hantu dalam makna manusia yang bertayangan rohnya kan gitu. Jin saja ghul ini Pak, kalau diyakini mampu menyesatkan kita atau bisa mencelakakan kita, maka ini termasuk keyakinan jahiliyah. Yang mana Islam datang untuk menjadi kita menjadi orang yang pemberani. Tidak boleh kita takut dengan setan. Ya, itu ada jinnya bahaya nanti jin itu ya kali gilo gitu bikin jin. Belum ada Pak ya. Belum ada
realitanya, faktanya manusia itu dibunuh oleh jin, tidak ada. Kalau oleh begal ada ya Pak ya. Dan beritalah sehari-hari kan kita dengar berita terus ada nggak Pak ya? Orang itu dibegal sama hantu. Yang begalnya hantu betul, hantu manusia gitu ya, lebih dari hantu lagi ya. Hantu dari kalangan manusia ada Pak ya. Perangainya kayak hantu gitu ada. Tapi kan nggak ada Pak, kita dengar berita ya orang itu dibunuh oleh jin gitu ya, kan ada. Nah, ini hadirin ya dimulaikan. Jadi nggak boleh takut Pak. Oh ini tempatnya angker Ustaz ya, kami ya celaka gitu. Nah, ini masih ada keyakinan jahiliyah kita itu. Tapi ketika kita yakin tidak ada yang angker itu, karena Allah pemilik tempat itu, kita hanya berlindung kepada Allah. Udah, itu bukan sombong Pak. Itu artinya kita tidak sombong, tapi kita percayakan kepada Allah. Ketika kita sudah percayakan sama Allah, maka akan hilang rasa takut. Kan sekarang anak-anak penakutnya Pak ya, karena sering atau sudah pernah nonton film-film yang berbau horor. Nah, ke belakang dia takut sama hantu. Ya Allah, tidak maju Pak anak-anak kita hari ini masih takut sama hantu. Dikit-dikit hantu di kuburan ada hantu. Hubungannya hantu dengan kuburan gitu ya? Tidak ada. Kan jin sebagainya. Kalau kita meyakini jin akan mencelakakan kita, ini dalilnya dilarang oleh Nabi. Karena keyakinan orang jahiliyah, jin itu bisa menyesatkan mereka dari jalan dan mencelakakan mereka. Tidak boleh Pak, ya. Sehingga kita akan terbentuk menjadi mental penakut. Ya. Nah, dikit-dikit takut sama hantu, ya Pak. Nah, ini tidak boleh Pak. Takutlah sama Allah. Sama Allah aja orang banyak takut sekarang ya. Bahkan orang sekarang lebih takut sama hantu daripada sama Allah. Contoh, mereka tidak sholat, berarti tidak takut sama Allah. Ya kan? Orang tidak sholat itu malah lebih takut sama hantu. Orang itu hantu, sholat ya, akhir katanya. Bapak sholat enggak, sama Allah aja enggak takut bapaknya. Padahal Allah yang lebih dahsyat azabnya, lebih keras siksanya. Hantu itu apa? Hantu itu kalau memang dari jin kalau dia kafir akan disiksa oleh Allah gitu. Ya kan? Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Seharusnya kita takut kepada Allah, bukan dengan jin takutnya kita. Bukan dengan hantu. Ini adik-adik yang kecil-kecil dengan hantu, dikit-dikit takut hantu. Ya kan? Nahan berak takut. Iya, ada orang tinggal di ladang Pak, ya kan? Tahan berak dia kan? Takutnya itu adalah hantu dosa. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam itu tidak ada. Tidak boleh kita takut, kita hanya kepada Allah. Qala syarihu hafizahullah taala, berkata pensyarah kita Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, al-ma'na ijmali lil hadis, makna secara global dari hadis yang mulia ini. Jadi hadis ini Pak, apa makna globalnya? Secara umum bagaimana makna gitu. Kata beliau, yanfi sallallahu alaihi wasallam ma kanat ta'taqidul jahiliyah. Rasulullah SAW dalam hadis ini menafikan itu maksudnya menolak. Itu mana nafi Pak ya? Nafi itu artinya mentiadakan, termasuk menolak. Nah, sebagaimana ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha itu kan la disu harfun nafi, yang mananya kita menolak. Menolak segala yang dianggap ilah gitu ya. Dan kita tetapkan hanya Allah saja ilah, itu sesembahan itu kan gitu. Jadi dalam hadis ini Rasul menolak, menafikan, meniadakan maka nastaqidul jahiliyah, apa yang dahulu diyakini orang jahiliyah. Jadi ditolak oleh Nabi itu semua. Mina'tiqadatin batilatin, dari keyakinan-keyakinan yang batil. Minat tasya'umi bituyur, misalnya beranggapan sial terhadap burung. Wa ba'di syuhur, atau beranggapan sial terhadap sebagian bulan. Wan nujum, dan bintang-bintang. Wa ba'dil jinni wa syayatin, dan beranggap sial terhadap jin dan setan. Jadi tidak boleh kita ya beranggapan sial dengan jin. Nah, ya kan, ini karena ulah jin ini kan. Artinya Pak, jangan jin dulu yang kita salahkan. Boleh jadi kita yang salah, yang kita yang tidak mau zikir, yang kan zikir jangan jin pula nih kerjanya. Jin pun ya Pak, kalau lihat tingkah kita
oh ini parah dengan aku nih katanya, nyalahin aku katanya. Iya takutnya gitu Pak ya. Dibalas sama jin. Kan ada juga sebagian kawan dikirim nih tasapo nih katanya. Ini jin kayak mana ya? Jin itu marah Pak, disalahkan terus dia kan gitu. Kita yang enggak mau sholat, ya kan? Akhirnya apa? Kena penyakit. Jin kok yang disalahkan kan gitu. Harusnya kita introspeksi ya, kita baca Al-Quran. Dengan begitu setan-setan itu lari kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan. Fayatawaqqa'una al-halaka wa dharra minha, dan mereka meyakini ya, beranggapan lah gitu. Yatawaqqa'un ya. Mereka beranggapan al-halak ya, kesusahan wa dharra dan kemudaratan minha ya, disebabkan oleh perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis ini. Kama kanu ya'taqiduna siryan al-amrad min mahadil isabati ila ghairiha bi anfusiha, sebagaimana dahulu orang-orang jahiliyah meyakini ya, siryan al-amrad, mengalirnya atau berpindahnya penyakit dari tubuh orang yang terkena penyakit kepada orang lain atau kepada yang selainnya bi anfusiha, karena dia sendiri gitu ya. Ini juga termasuk keyakinan jahiliyah sebagaimana yang kita sebutkan dalam hadis tadi. Orang jahiliyah meyakini bahwasanya penyakit itu berpindah secara sendirinya tanpa kuasa Allah, tanpa takdir Allah. Ini yang batil itu. Karena ada juga yang salah paham Pak. Ada yang hanya menerjemahkan hadis ini secara tekstual. La adwa itu kalau secara teks artinya kan penyakit menular, sehingga dia berkesimpulan tidak ada penyakit menular itu dalam Islam. Jadi COVID itu tidak ada katanya. Ini karena dia hanya baca terjemahan aja gitu ya. Kalau dia baca penjelasan ulama, tidak itu maknanya. Maksudnya yang tidak boleh kita yakini itu kalau penyakit itu menular secara sendirinya. Tapi kalau dia menular dengan izin Allah ada. Dan fakta realita bisa dibuktikan Pak ya, ada penyakit TBC ya kan. Nah, orang kena TBC hati-hati Pak. Menular itu dengan izin Allah, tetap dengan izin, atau HIV ya. Makanya hati-hati ya, tidak boleh zina itu. Karena di antara azab Allah terhadap pelaku pezina di dunia ini Pak, Allah kasih dia penyakit menular berupa penyakit HIV. Nauzubillah min dzalik. Ini penyakit luar biasa Pak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi ada dalam Islam itu penyakit menular ada, tapi harus diyakini menular bukan dia dewe yang membuat dia menular gitu ya. Tidak dengan sendirinya. Ya, menular dengan izin Allah. Kemudian fayaruddu sallallahu, dan kemudian Rasulullah membantah keyakinan seperti itu. Kullahadil khurafat, seluruh khurafat ini Pak, ini semuanya khurafat. La adwa wala tiyarah wala hamah wala safar gitu ya. Itu semuanya adalah khurafat ya. Khurafat itu Pak tahayul, sama keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar. Dasar itu ada dua dalam agama kita Pak ya. Dasar secara agama, ada dalilnya. Kemudian dasar secara ilmu pengetahuan, secara penelitian ilmiah yang bisa dibuktikan. Nah, namun ada juga orang ateis Pak. Kalau orang ateis semuanya dibilangnya khurafat, yang tidak khurafat dikatakannya khurafat juga. Sehingga orang ateis nggak percaya dengan malaikat. Kan tidak ada, tidak bisa dilihat katanya. Bahkan nggak hanya kepada malaikat, sama Tuhan aja nggak percaya dia gitu ya. Dia bilangnya khurafat, tidak khurafat, karena khurafat dalam Islam itu Pak, sesuatu yang tidak ada dalilnya menurut dalil agama dan penelitian. Ya. Kalau ada dalilnya secara agama itu bukan khurafat, itu keyakinan, itu fakta. Ya. Karena ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini hadirin yang Allah muliakan. Wa yaghrisu makana at-tawakkul 'ala Allah wa aqidat at-tauhid al-khalis ya. Ya, wa yaghrisu makana at-tawakkul ya. Kemudian Rasulullah ingin menanamkan makana tempat untuk menolak keyakinan khurafat tadi, ditanamkan oleh Nabi dalam hadis ini, yaitu keyakinan tawakal. Artinya kita berserah diri Allah kepada Allah, dan ditanamkan oleh Nabi dalam hadis ini tentang aqidatut tauhid yang murni. Iya. Jadi nggak boleh kita bertawakal dengan apa? Dengan burung. Kan orang-orang yang menganggap sial dengan burung itu artinya condong dengan burung, apa kaitan dengan burung kan gitu. Atau dengan
jin gitu ya, ghul gitu ya. Nah, dia menganggap bahwa jin ini hebat gitu ya. Padahal jin itu tidak akan bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sihir, Pak. Sihir memang ada dalam Islam. Namun sihir ini tidak akan bisa memudaratkan kita illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah gitu. Nah, tetap harus kita melibatkan Allah dalam hal itu kan ini. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Baik, ini makna secara global dari hadis ini. Kemudian kata beliau munasabatul hadis lil bab. Korelasi hadis ini terhadap bab yang kita bahas. Jadi bab yang kita bahas adalah bab tentang apa? Tentang ya tiarah atau tatayur sama. Kata beliau annahu yadullu, bahwasanya hadis ini menunjukkan ala ibtalid tiarah, atas kebatilannya tiarah itu. Jadi hadis ini menunjukkan tiarah itu batil, tidak benar ya. Wa anna i'tiqadun jahiliyun, tiarah itu adalah keyakinan jahiliyah. Anggapan sial terhadap burung itu merupakan keyakinan orang jahiliyah yang harus kita tinggalkan. Kalau kita yakini, Pak, kita terancam menjadi pelaku kemusyrikan. Walaupun hukumnya ada dua tiarah itu, Pak ya. Bisa jadi hukum bisa menjadi syirik besar, bisa menjadi syirik kecil, Pak ya. Kapan tiarah itu menjadi syirik besar, Pak? Kapan, Pak? Kapan tiarah itu menjadi syirik besar? Kapan, Pak? Kalau orang meyakini betul-betul burung itulah yang mendatangkan kesialan, bukan Allah. Nah, itu hukumnya syirik besar. Bisa juga jadi syirik kecil. Namun walaupun syirik kecil, Pak, ini dosa besar juga. Kapan tiarah itu jadi syirik kecil? Kalau orang itu hanya meyakini sebab aja. Burung itu hanya sebab, Pak Ustadz. Tapi yang mendatangkan kesialan itu hanya Allah, gitu ya. Itu menjadi hukumnya syirik kecil. Sama dengan zimat juga, Pak. Zimat itu bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Kapan syirik besar? Kalau orang meyakini memang zimat itulah yang sakti, gitu kan. Zimat itulah yang bisa menolak dia dari benda tajam. Mau kebal saya kena pakai zimat itu. Bukan Allah. Bukan Allah, Pak. Bukan. Zimat ini yang hebat. Nauzubillah. Dia telah jatuh dalam syirik besar itu. Tapi kalau dia mengatakan, oh, yang menolong saya itu tetap Allah, Ustaz. Namun zimat inilah ikhtiar saya. Ya, zimat saya berikhtiar dengan zimat. Ini syirik kecil. Kenapa? Karena dia telah menjadikan suatu sebab yang bukan sebab. Sebab dalam Islam hanya ada dua seperti yang telah kita bahas. Sebab syar'i. Apa itu sebab syar'i, Pak? Yang ada dalilnya di Al-Quran. Contoh, ya, di antara sebab penyembuhan, Pak, selain ilmu medis, bisa dengan terapi ruqyah syar'iyah. Karena Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat. Nah, jadi terkadang penyakit orang itu, Pak, karena masalah tingkatan stres, ya Pak ya. Nah, untuk menenangkan hatinya bisa kita ya dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu, Pak, akan mengobati hati orang dan akan menghilangkan stres. Ya, orang akan tenang gitu ya. Karena Al-Quran itu zikir yang paling afdal. Jadi kalau ada orang nanya afdal zikir itu apa? Al-Quran. Seafdal zikir itu Al-Quran. Ya kan? Karena Al-Quran itu zikir yang paling besar. Sementara Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan banyak berzikir kepada Dia, dengan banyak baca Al-Quran, hati kita menjadi tenang. Jadi kenapa hati kita tidak tenang, Pak? Mungkin kurang baca Al-Quran, gelisah aja. Iya kan? Iya. Cemas saja, ya Allah, cemanan ya. Kayak nggak bisa kaya 2026 ini kan. Pusing dia kan, cemana ini kan. Nah, maka mungkin kurang baca Al-Quran tuh, Pak ya. Baca Al-Quran dan tadabburi maknanya. Baca artinya, Pak ya. Nah, maka insya Allah hati kita akan tenang gitu, Pak ya. Walaupun kita pas-pasan ya kan, cuma dapat dimakan hari itu, Pak, kalau kita baca Al-Quran insya Allah tenang kita. Ini hadirin yang dimuliakan. Karena kalau kita baca Al-Quran, Pak, Al-Quran memotivasi kita bahwasanya hidup yang sebenarnya itu di mana, Pak? Di akhirat. Dunia ini mau tidak mau, Pak, kalau datang ya jatah kita untuk meninggalkan dunia, datang al-maut itu mati kita. Tidak melihat usia, tidak melihat jenis kelamin, tidak melihat tempat, dimanapun. Kalau telah datang ajal kita, pasti pergi itulah, gitu ya. Maka untuk itu, Pak, ya kita jangan terlalu memusingkan terhadap dunia ini. Pusing
pikirkanlah apa amal yang akan kita bawa di akhirat. Itu yang seharusnya kita pikirkan ya. Sudah beberapa hari ini kita beramal ya kan? Sudah berapa hari ini kita bersedekah? Sudah berapa hari ini kita senyum sama orang? Jangan anggap remeh Pak ya. Belum mendati duit Pak, senyum begitu, selfie Pak gitu. Udah, niatkan itu untuk sedekah. Atau hari ini kita kesal aja nengok orang itu kayak nengok singo Pak ya. Ada pun orang kayak kita anak salam dah udah jadi Pak. Dia nengoknya lah kayak marah udah jadi Pak begini. Nggak boleh Pak ya, kalau kita sudah ngaji, terutama yang sudah mengaji ada orang baru, walaupun kita nggak kenal, ya senyumin aja Pak, minimal gitu ya. Kalau kita nggak ada duit ngasih dia, senyumin aja kan gitu. Iya kan ada orang sekarang pelitnya Pak, lah pelit duit ya kan, senyum pelit juga, subhanallah ya kan. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita Pak, ya harus banyak memikirkan itu Pak ya. Ya bekal kita untuk akhirat itu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Untuk pelajaran yang dengan waktu Pak ya. Untuk istifadah atau pelajaran dari hadis ini mungkin akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.